saya lihat di sini JBP itu punya technical view yang sudah kena support terendah dalam 3 tahun terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, performanya menarik ya. Torehan labanya lebih baik dibandingkan harga atau kondisi 3 tahun 5 tahun sebelumnya, sehingga menurut saya ini posisi yang cukup atraktif ya untuk bisa dicermati di saat performance baik secara kumulatif, tapi harga sahamnya masih mengalami koreksi dalam tren bearish. Jadi ICBP kan bisa diakumulasi di kisaran 8.525 sampai 8.700 dengan target. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini dengan Pak Praska, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan ataupun IHSG di 3 menit pertama pembukaan di pagi hari ini. Kita lihat bersama IHSG di sini mengalami penguatan tipis 0,14% ke 8.300-an. Kemudian untuk top gainers di sini datang dari Inet, kemudian ada Cuan, ada Tins, MTEK, kemudian ada FPNI, kemudian ada Aman Mineral untuk top losers, Unilever, Silo, kemudian ada GGRM, dan juga ada Hill. Sementara itu dari sektoral, pemirsa, transportasi memimpin penguatan, disusul energi, kemudian kesehatan, dan infrastruktur melemah, disusul industri dan juga cyclical. Baik, pemirsa, kita bergeser ke pembukaan perdagangan Bursa Asia di pagi hari ini. Baik, untuk Bursa Asia, pemirsa, kita lihat di sini ada Nikkei tampak melemah 1,72%, kemudian STI menguat 0,67%, kemudian Kospi melemah 1,37% dan Hang Seng melemah 0,51%. Dari saham-saham pilihan, pemirsa, ada ICBP, kemudian ada BNGA, ada MAPI, dan juga KLBF dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, kita kembali berbincang bersama dengan Pak Praska. Pak Praska, tadi kalau kita lihat di pembukaan perdagangan pagi hari ini, kalau kemarin sudah ada proyeksi diperkirakan TINS bisa jadi masuk MSCI, tapi ternyata tidak karena kena FCA begitu. Tapi tadi kalau kita lihat posisinya cukup menguat di jajaran top gainers pada pagi hari ini. Anda melihat proyeksinya seperti apa nih untuk TINS, Pak Praska? Ya, untuk TINS sendiri sebenarnya saya melihatnya di sini lebih ke ini ya, karena kan penguatannya cukup signifikan ya, jadi sempat masuk FCA dalam kurang lebih beberapa hari kemarin ya, seperti itu. Dan hari ini juga di perdagangan hari Kamis kemarin itu akhirnya masih bertahan di atas level 2.500-an ya, konsolidasi kurang lebih sekitar 1-2 minggu terakhir. Dan TINS ini sebenarnya juga ditopang oleh harga komoditasnya yang menguat kedua terbesar setelah emas ya, dari data yang saya amati. Jadi emas batangan itu kan sekitar year to date itu 50%-an, sementara timah itu sekitar 22%-an. Jadi wajar ini diharapkan dapat berkontribusi positif juga pada kinerja emiten berbasis timah ya, salah satunya ya TINS ya, seperti itu. Baik, apakah kemudian ini artinya TINS juga boleh menjadi salah satu pilihan yang menarik Pak di tengah tadi harga komoditas timah yang cukup baik atau cukup oke nih? Ya, tapi kalau dari pandangan saya sebenarnya TINS ini memang meskipun performance-nya secara based on financial report kan per Q3 ini sudah rilis ya, itu kan masih mencatatkan penurunan ya, tapi tampaknya ini kan investor sedikit mengabaikan hal tersebut karena ini yang pas performance kemarin. Tapi yang kedepannya kan tampaknya akan merefleksikan nanti di kinerja, kita bicara 2000 Q4 tahun ini atau di 2026 awal ya, seperti impact dari kenaikan harga komoditas yang mempengaruhi average selling price. Jadi, tapi kalau secara technical gimana atau secara price-nya tampaknya malah kurang menarik ya, karena investor itu sudah cukup euforia sejak di 2 bulan September ya, makanya naik sekitar lebih dari 100% dalam kurang lebih 1 bulan terakhir, seperti itu. Baik, untuk TINS masih cenderung wait and see begitu ya. Baik Pak Praska, ini kalau kita lihat sektor energi kemarin mengalami penguatan cukup signifikan ya Pak ya, 1,7% tertinggi di antara sektor-sektor lainnya. Ini kemudian katalis utamanya apakah karena MSCI atau Anda melihat prospek untuk saham-saham energi masih akan melanjut nih Pak? Ya baik, jadi kalau kita bicara kemarin kan saham energi, sektor energi menjadi salah satu yang menguat ya, di samping sektor perindustrian. Kalau perindustrian kan kita bicara ada Astra, Tractor, dan juga saham-saham yang lain seperti itu. Tapi kalau energi ini kemarin ditopang banyak oleh kita bicara grupnya
Adaro ya, Adaro, ADMR, ADI, kemudian ada bicara Dian Swastika dan juga ada Raja Ratu, PTRO seperti itu. Jadi berbasis komunitas batubara minyak mentah ini mengalami penguatan seperti itu. Jadi secara prospek bagaimana? Saya sih meyakini dalam jangka mungkin pendek menengah masih berpeluang mengalami penguatan ya untuk saham-saham komunitas energi tersebut karena terutama yang berbasis batubara dan minyak mentah ini kan masih cukup melandai ya. Nah harapannya mungkin ini memasuki akhir tahun di musim dingin ya demand meningkat yang bisa mempengaruhi sektor energi seperti itu. Baik, ada prospek penguatan lebih lanjut untuk saham-saham energi khususnya untuk komoditas batu bara. Baik, kita bergeser ke saham-saham pilihan. Pak Praska, seperti yang tadi sudah sempat di-mention juga ya, untuk ICBP Anda melihat ini justru menjadi entry level yang menarik, tapi ini direkomendasikan untuk trading sampai dengan jangka menengah atau trading harian atau seperti apa nih Pak Praska? Baik ya, ICBP di sini di samping secara kita bicara valuasi memang tidak seatraktif ya. Emiten dengan PE ratio single digit, tapi saya lihat di sini ICBP itu punya technical view yang sudah kena support terendah dalam 3 tahun terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, performanya menarik ya, torehan laba lebih baik dibandingkan harga atau kondisi 3 tahun 5 tahun sebelumnya, sehingga menurut saya ini posisi yang cukup atraktif ya untuk bisa dicermati di saat performance membaik secara kumulatif, tapi harga sahamnya masih mengalami koreksi dalam trend bearish. Jadi ICBP kan bisa diakumulasi di kisaran 8.525 sampai 8.700 dengan target price di 9.500 lah, kurang lebih seperti itu. Baik, ICBP Anda lihat menarik baik secara teknikal maupun tadi ya secara kinerja ya. Kita bergeser ke BNGA, seperti apa proyeksinya Pak Praska? Ya baik, BNGA dengan rilis data keuangan terakhir ini kan justru membaik ya, meskipun pertumbuhan kinerja keuangannya itu secara pendapatan baru naik 9%-an ya di catatan saya, tapi artinya 0,59%, artinya secara year on year per Q3 artinya sudah ada upaya pembaikan dan valuasinya menarik, juga masih murah di single digit ya, sehingga dia masih di level konsolidasi di jangka pendek. Jadi BNGA ini bisa diakumulasi di kisaran 1740 sampai 1765 dan targetnya di 1830 ya, kurang lebih level tertinggi dicapai di posisi April 2025. Baik, BNGA support di 1740 dan target price tadi di 1830. Untuk MAPI Pak Praska, apakah kemudian MAPI jadi salah satu saham retail yang boleh menarik Pak untuk jadi pilihan di akhir tahun atau seperti apa? Ya baik, jadi di samping tadi ya sentimen lebih ke akhir tahun ya, spending kita bicarakan spending di masyarakat kelas menengah atas harusnya lebih stabil ya seperti itu, dan di sini kalau saya lihat kinerja saham MAPI pun juga secara performa keuangan ini cukup membaik ya, jadi dari sisi pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba operasional ya per Q3 ini, dan cara indeks keyakinan konsumen meskipun turun, tapi kalau belanja retail ini masih justru menariknya relatif stabil ya di 3-4%-an, tidak mengalami drop amat. Artinya ya menurut saya MAPI ini juga sudah mampu break resistance secara technical view ya, double bottom ya. Dia sudah break resistance kurang lebih sekitar dari bulan Juni ya, dalam jangka menengah, sehingga diperkirakan MAPI itu bisa mengalami kenaikan lanjutan sampai di level 1.600 ya, dengan range akumulasi di 1360 sampai 1465, karena sudah naik disarankan mungkin buy on weakness dulu kali ya, seperti itu. Baik, MAPI direkomendasikan untuk buy on weakness, tadi support di 1360 dan target price di 1600, dan juga boleh menjadi pilihan yang menarik untuk akhir tahun begitu ya. Untuk KLBF seperti apa rekomendasinya Pak Praska? Baik, KLBF meskipun menjadi salah satu saham yang berpotensi keluar dari MSCI, ya kan, tapi menurut saya menarik ya karena performanya keuangannya cukup bagus, harga sahamnya juga belum mengalami apresiasi yang cukup signifikan ya dalam 3 tahun terakhir ya. Jadi ini bisa dicermati oleh investor dengan target akumulasi di 1.200 sampai 1.300 dan targetnya di 1450 yang ini kita bicara target yang paling konservatif gitu. 1450 sampai di level 1.600 ya sebenarnya menurut saya di sini range yang menarik untuk KLB Pharma. Baik. Itu dia untuk KLBF, direkomendasikan dari support di 1.200 dan target price di 1.450. Dan itulah 4 saham pilihan yang sudah kita ulas bersama-sama dengan Pak Praska. Pak Praska, mungkin terakhir singkat saja proyeksi Anda untuk IHSG hari ini seperti apa, support dan resistensinya seperti apa? Silakan Pak Praska. Baik, kalau IHSG di sini di akhir pekan karena isu-isunya sudah terrefleksi semua ya. Jadi
Saya perkirakan malah koreksi ya di kisaran 8223 sampai di 8354 seperti itu, karena memang aksi profit taking aja. Baik, Anda melihat bahwa sudah ada rally yang cukup panjang dan bisa rawan profit taking di hari ini tadi di kisaran 8.223 ya Pak ya? Ya, 8223 sampai 8354. 8354. Baik, terima kasih banyak Pak Praska Putrantio, CEO @visor.id sudah bergabung bersama kami di Market Plus. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Pak Praska. Baik, terima kasih, selamat pagi.